Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari Departemen Pengembangan Produk PT Agi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Priliani Dwi Tandi bersama dengan dua orang rekan saya yang lainnya, yaitu Nenda Permatahati dan juga Putri Ayu Lestari, akan memaparkan gagasan usaha terkait produk pembiayaan mikrosyariah, di mana nantinya produk pembiayaan ini akan diaplikasikan berbasis financial technology demi memudahkan masyarakat. Kemudian, rekan-rekan sekalian, sebelum kami melangkah lebih jauh untuk menjelaskan detail dari produk yang telah kami buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa faktor yang berkaitan dengan terciptanya produk Lolita ini. Nah, sebelum itu, apakah rekan-rekan sekalian sudah mengetahui bahwa balita di Indonesia itu rentan terkena kekurangan gizi, dan apakah kalian juga sudah mengetahui bahwa ibu hamil juga bisa mengalami resiko kekurangan gizi yang nantinya dapat berakibat miscarriage atau keguguran pada janin. Nah, lantas bagaimana kedua kondisi tersebut dapat menimpa ibu hamil dan juga balita di Indonesia? Di sini akhirnya tim kami berhasil mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Yang pertama, berkenaan dengan kondisi tentang status balita di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per Oktober 2018 telah tercatat sebanyak 17,7% balita di Indonesia itu berstatus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan proporsi balita berstatus gizi kurang itu sekitar 13,8%, sedangkan balita dengan status gizi buruk itu mencapai 3,9%. Nah, walaupun angka 17,7% ini terlihat tidak berpengaruh apa-apa bagi pertumbuhan Indonesia, akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa status gizi buruk pada balita itu nantinya dapat berakibat kelainan stunting atau yang biasa kita kenal dengan istilah bayi pendek. Nah, stunting sendiri merupakan suatu kelainan yang nantinya menghambat tumbuh kembang dari bayi tersebut secara permanen. Nah, bahkan di tahun yang sama, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa prevalensi balita yang terkena stunting akibat gizi buruk itu mencapai 30,8%, atau setara dengan angka 4 juta dari total sekitar 24,1 juta. Nah, angka 4 juta tadi bahkan akhirnya membawa Indonesia untuk menduduki posisi 4 teratas sebagai negara dengan kasus bayi stunting terbanyak di dunia. Bayangkan betapa berbahayanya kasus stunting ini. Nah, setelah itu kami juga mencari lebih lanjut terkait beberapa faktor yang menyebabkan stunting pada balita. Ada 3 hal yang benar-benar mempengaruhi kasus stunting ini. Yang pertama itu adalah tidak terpenuhinya tahapan-tahapan imunisasi secara sempurna pada bayi tersebut. Kemudian para orang tua dari balita tersebut juga tidak memenuhi nutrisi dan juga kadar mineral yang dibutuhkan balita seusia mereka, khususnya untuk kadar zat besi atau Fe. Kemudian masih banyak para orang tua di Indonesia itu mengabaikan anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, selain itu, balita dengan status gizi buruk dikatakan juga dapat mengalami penurunan berat badan secara drastis sehingga tubuhnya akan terlihat lebih kurus dibandingkan bayi-bayi pada umumnya. Kemudian untuk menjawab kondisi yang kedua terkait kondisi ibu hamil di Indonesia, kami mengambil hasil studi yang dilakukan oleh CIMSA, di mana CIMSA mengatakan bahwa angka kesehatan ibu hamil di Indonesia itu berada dalam kategori tidak baik, di mana kategori tersebut didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama itu akibat terjadinya resiko kekurangan energi kronik pada ibu hamil, di mana BPS pada tahun 2015 juga telah mendata ibu hamil dengan sebanyak 24,2% dari ibu hamil di Indonesia dalam rentang usia 15 sampai 49 tahun itu mengalami kekurangan energi kronik yang nantinya berakibat lengan pada ibu hamil itu akan kurang dari 23,5 cm. Kemudian aspek yang kedua itu dinilai dari penyakit anemia. Walaupun bagi orang normal, anemia adalah suatu hal yang biasa, berbeda halnya pada ibu hamil, di mana nantinya penyakit anemia ini mengakibatkan kelainan pada preeklamsia pada janin pada ibu hamil tersebut. Kemudian yang terakhir, masih banyak ibu hamil di Indonesia itu mengabaikan anjuran Kementerian Kesehatan terkait check-up rutin minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Nah, sebenarnya dari 2 kondisi tersebut, apa sih yang menjadi akar permasalahannya, baik itu dari kondisi ibu hamil ataupun kondisi balita di Indonesia?
Ternyata jawaban yang kami temukan adalah siklus kemiskinan atau poverty cycles, di mana siklus kemiskinan ini mulainya berawal dari kurangnya pendidikan masyarakat, di mana bahkan Indonesia itu dikatakan sebagai negara dengan tingkat pendidikan penduduknya yang sangat rendah, di mana rata-rata pendidikan terakhir penduduk Indonesia itu berada di sekolah dasar. Nah, akibat kurangnya pendidikan tadi, masih banyak masyarakat Indonesia itu kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ketika seseorang kesulitan mencari pekerjaan, maka ia akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu finansial ataupun seperti halnya memenuhi asupan gizi balita ataupun ibu hamil. Nah, kemudian beberapa riset mengatakan bahwa ketika dalam sebuah keluarga itu terjadi permasalahan finansial, khususnya orang tua itu nanti cenderung akan menyalahkan anaknya, di mana nantinya akan dapat berakibat buruk pada anak tersebut. Bisa saja anak tersebut mengalami penyakit mental yang nantinya dapat mengulang siklus kemiskinan di masyarakat. Nah, untuk memutus rantai peredaran dari siklus kemiskinan ini, kami akhirnya menemukan solusi untuk membuat sebuah produk peer-to-peer lending syariah berbasis financial technology yang nantinya yang bernama Lolita atau yang bisa kita sebut juga dengan Loan for Balita. Selanjutnya yaitu landasan hukum yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan dalam suatu usaha. Hal ini juga harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, baik berupa hukum negara maupun hukum Islam. Inilah beberapa hukum yang dipakai oleh Lolita. Yang pertama dari Undang-Undang Republik Indonesia 1945, yang dimana landasan hukum yang kami pakai berisikan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia yang di mana kita pakai itu landasan hukum yang tentang hak asasi manusia, perlindungan anak serta lembaga keuangan mikro. Landasan hukum selanjutnya yaitu peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah ini landasan hukumnya yang kami pakai yaitu tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya landasan hukum peraturan yang dari OJK yaitu kami memakai peraturan yang berisi tentang keuangan mikro dan teknologi. Selanjutnya yaitu landasan hukum yang kami pakai peraturan dari Bank Indonesia, di mana peraturan ini berisikan tentang penyelenggaraan teknologi secara finansial. Selanjutnya fatwa landasan hukum negara yang kami pakai yaitu dari fatwa DSN MUI, di mana landasan hukum yang kami pakai itu berisikan tentang sistem peer-to-peer lending syariah pada finansial teknologi. Selanjutnya yaitu tentang layanan pembiayaan yang berbasis teknologi serta pembiayaan ultramikro berdasarkan prinsip syariah. Inilah beberapa landasan hukum menurut negara. Adapun landasan hukum yang kami pakai dalam hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran sendiri berisikan tentang pemanfaatan sumber daya alam, tolong-menolong antar sesama, dan makhluk sosial. Adapun hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melampangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melampangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Selanjutnya yaitu misi dan misi yang ingin kami capai. Yang pertama dari visi, kami ingin menjadikan perusahaan kami ini pelopor peer-to-peer lending syariah yang berbasis fintech di Indonesia. Yang kedua, kami ingin perusahaan kami baik bagi ibu dan anak di Indonesia. Yang ketiga, kami juga ingin membantu pemerintah dalam mengentaskan gizi buruk dan memberikan dampak sosial bagi masyarakat menengah ke bawah. Adapun misi yang kami ingin capai, yang pertama, kami akan menyediakan produk kami yang inovatif dan kreatif bagi masyarakat, khususnya bagi para perempuan. Yang kedua, kami ingin memandirikan rumah tangga masyarakat, khususnya para kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, kami ingin menyediakan produk kami yang ramah, tamah, nyaman, dan bersifat kekeluargaan. Yang keempat, kami juga membantu pemerintah dalam meminimalisir tingkat kematian pada ibu hamil dan anak. Yang kelima, kami ingin
memberdayakan perempuan dan anak daerah agar dapat bersaing dengan perempuan dan anak kota. Yang keenam, kami ingin masyarakat agar lebih banyak tahu tentang pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Target kita ya ibu hamil dan ibu yang memiliki anak. Alasannya yang seperti sudah dipaparkan oleh rekan saya, di mana dalam hal ini tingkat paling utama adalah kemiskinan. Maka dari itu, kami menyediakan produk ini agar ibu hamil dan ibu yang memiliki balita dapat mengurangi stresnya dan dapat mengurangi psikis anak. Selanjutnya yaitu kami menjalankan yang pertama itu berdasarkan perbankan syariah, di mana kami bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri dan Bank Muamalat ini memiliki tabungan anak yang di mana sejalan dengan produk kami. Selanjutnya yaitu kami bekerjasama dengan sekolah dasar, di mana kami bagi para nasabah kami akan rekomendasikan sekolah-sekolah yang terbaik di daerahnya agar nasabah kami dapat lebih mudah mengetahuinya. Selanjutnya ada belajar secara online, di mana kami bekerjasama dengan Ruang Guru, di mana Ruang Guru sendiri sudah banyak diketahui namanya dan sudah banyak juga pesertanya yang masuk dalam Ruang Guru dan Kuiper School, di mana Kuiper School ini sendiri mempunyai pemerintah dan dapat diakses secara gratis. Yang ketiga, kami bekerjasama dengan Indonesia Mengajar, di mana kami bekerjasama dengan Indonesia Mengajar, mengajak untuk para nasabah kami agar dapat bersedekah serta berzakat melalui kami dan akan didistribusikan ke Indonesia Mengajar. Selanjutnya, partner kami itu ada The ASEAN Parent Indonesia, Sahabat Ibu Pintar, dan Dear Moms, di mana kami bekerjasama dengan komunitas ini agar nasabah kami mendapatkan informasi lebih banyak dari komunitas ini dan dapat menjalin silaturahmi lebih banyak dengan ibu hamil dan ibu yang memiliki balita di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke produk dan layanan dari Lolita. Rata-rata pertumbuhan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya tercatat sebesar 62,29% berdasarkan data dari IKBN Syariah pada tahun 2014. Akan tetapi hanya 4% dari data tersebut memuat lembaga keuangan non-bank syariah. Ini merupakan peluang besar bagi lembaga keuangan non-bank syariah, khususnya pembiayaan syariah. Peer-to-peer lending yang sudah dilegalkan oleh OJK pada tahun 2017, prospek dari peer-to-peer lending syariah ini masih di bawah rata-rata dari prospek peer-to-peer lending konvensional. Jumlah UMKM di Indonesia per 2018 telah mencapai 6,4 juta unit usaha yang didominasi oleh usaha mikro secara keseluruhan, berkisar antara 1,2 juta. Data tersebut berasal dari data Kemen KUKM pada tahun 2018. Sedangkan data dari BPS 2020, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Selanjutnya, range pendanaan dari Lolita. Lolita menawarkan pendanaan sebesar 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Ada beberapa usaha yang dapat dijalankan oleh ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Yang pertama, online shop. Yang kedua, ada menjadi seorang supplier. Ketiga, ada usaha catering, terus usaha warung kecil, dan ada usaha buah tangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika ibu hamil atau ibu yang memiliki balita mau membuka usaha lain. Selanjutnya ada bagi hasil. Bagi hasil dari Lolita sebelumnya menggunakan dua akad, yaitu akad mudorobah dan akad wakala bil ujroh. Nah, pada akad mudorobah ini, nisbah bagi hasilnya sebesar 70/30. 70 ini untuk mudorib, sedangkan 30 untuk sohibul mal atau investor. Nah, dari 70 ini kita bagi lagi menjadi 60/10. Nah, 60 ini adalah margin bersih dari para mudorib, dan 10% ini merupakan tabungan untuk pendidikan anak yang nantinya akan Lolita tahan
dan akad yang kedua ada wakalah bil ujroh. Akad yang disepakati oleh perusahaan dan peminjam atau investor yang nantinya akan dimasukkan ke kas Lolita untuk pembayaran operasional Lolita. Selanjutnya ada fasilitas. Gunanya untuk informasi mengenai pembiayaan dan pendanaan. Yang kedua ada blog. Nah, blog ini sebagai sarana edukasi mengenai anak dan keluarga. Ya, selanjutnya ada komunitas. Nah, komunitas ini merupakan sarana penghubung pengguna dan beberapa komunitas ibu dan anak yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada tabungan. Nah, tabungan ini untuk menjamin pendidikan anak yang terdaftar di Lolita. Selanjutnya ada resiko. Pertama ada resiko akibat bencana alam. Pada risiko akibat bencana alam, kita memberikan bantuan dana baik materi maupun non-material. Dan kita juga mengajak pelaku usaha tersebut untuk mengasuransikan usahanya. Selanjutnya ada piutang tak tertagih. Pada piutang tak tertagih ini, langkah awal yang kita lakukan adalah menekan sistem pembayaran cicilan untuk nasabah yang disertai dengan solusi. Dan Lolita juga dapat mengasuransikan pembiayaannya karena untuk meminimalisirkan terjadinya kerugian pada pihak Lolita. Selanjutnya ada kasus pengecualian. Nah, kasus pengecualian ini kita ada 4. Yang pertama, anak yang terdaftar meninggal dunia. Ibu dari anak ini harus tetap menyelesaikan pembayarannya. Selanjutnya ada peminjam terdaftar pada 2 pembiayaan sekaligus. Peminjam hanya boleh terdaftar pada 1 pembiayaan. Selanjutnya ada bukan anak biologis, anak yang terdaftar bukan anak biologis. Nah, bukan anak biologis ini syarat dari nasabah ingin mengajukan dana bisa dengan memberikan dokumen anak tersebut seperti akta kelahiran dan memberikan surat adopsi. Peminjam bercerai dengan suaminya. Nah, seperti nomor 1, harus tetap menyelesaikan pinjamannya, tetapi hanya boleh mengajukan pinjaman berkisar antara 500.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Selamat datang di Lolita, Loan for Balita. Lolita merupakan website peer-to-peer lending berbasis syariah di Indonesia yang menghubungkan Anda sebagai pendana bagi para ibu hamil dan ibu yang memiliki anak usia 0 hingga 5 tahun. Website ini hanya dapat diakses oleh pengguna melalui media pencari yang telah terhubung dengan layanan internet. Setelah muncul tampilan seperti ini, pengguna harus mengklik tombol masuk agar dapat mengakses informasi yang telah tersedia di dalam website Lolita. Bagi pengguna yang telah memiliki akun, klik tombol login. Dan bagi pengguna yang baru ingin mendaftarkan dirinya, klik tombol sign up untuk melanjutkan ke tahapan registrasi. Pada laman registrasi, pengguna harus melengkapi data-data berupa alamat email, password, dan nomor telepon. Jika sudah, pengguna harus mengklik tombol register agar akunnya terverifikasi sebagai pengguna dari website Lolita. Pengguna harus memasukkan alamat email dan password yang telah terdaftar sebagai akun Lolita agar terhubung ke laman beranda. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar. Fitur beranda akan berisi informasi umum terkait website Lolita. Anda dapat mengklik menu bar untuk mengakses informasi terkait pembiayaan, bagi hasil, dan tabungan. Fitur blog merupakan sarana edukasi yang terdiri dari 12 macam kategori yang dapat diakses oleh para pengguna. Pada fitur pembiayaan, Anda dapat memilih mitra kerjasama Anda berdasarkan jenis usaha atau nominal pembiayaan yang ditawarkan. Jika Anda membutuhkan informasi terkait pembiayaan Lolita, maka Anda harus mengklik fitur tentang kami. Pengguna dapat menghubungi customer service kami untuk konsultasi lebih lanjut melalui kontak yang telah tertera pada website Lolita.
Pengguna dapat mengklik tombol seperti pada layar untuk melakukan prosesi lokal. Terima kasih telah menonton video ini. Lolita, gizi baik untuk balita. Setelah rekan-rekan sekalian mendengar penjelasan produk maupun juga mendengarkan video yang telah kami putar sebelumnya, kami sangat berharap rekan-rekan sekalian dapat menghubungi kontak yang tertera pada layar untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi menciptakan produk-produk unggulan lainnya di perusahaan Agi Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.